Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Lentera Nur. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lalu, apa saja ke-4 larangan itu? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit utang, atau dirundung duka. Namun ketika kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud itu. Sebagaimana dahulu, beliau pernah berpesan kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si Fulan dulu. Ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari. Sholat tahajud bukan dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika lapang pun, ibadah tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Lalu yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangnya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?"
Para sahabat menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika malam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan kekhusyukan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencelah dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan ia dilarang. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang-kadang berpuasa dan kadang-kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Dalam melaksanakan sholat tahajud tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Melakukan sholat tahajud haruslah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi SAW memerintahkan, lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadis riwayat Bukhari. Jika misalkan mampu hanya 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.